Bertemu lagi dengan ilmu pengetahuan alam kelas 5. Masih bersama dengan sistem peredaran darah. Kalau berbicara tentang sistem, pasti di dalamnya mengandung organ-organ yang menunjang sistem itu. Apa saja organ-organ yang mendukung sistem peredaran darah manusia? Kita akan mempelajarinya di dalam sesi ini, termasuk belajar tentang fungsi setiap organ. Sistem peredaran darah manusia atau sistem sirkulasi tentunya didukung oleh berbagai organ. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari dua organ utama yang mendukung sistem peredaran darah manusia, yaitu jantung dan pembuluh darah. Kita juga akan mempelajari bagian-bagian jantung beserta fungsinya, serta mempelajari berbagai macam pembuluh darah beserta fungsi masing-masing. Jantung adalah organ vital bagi tubuh manusia. Letak jantung ada di antara paru-paru, yaitu berada di dada bagian tengah, namun sedikit bergeser ke sebelah kiri. Posisi jantung berada di belakang tulang dada. Ukuran jantung pada setiap orang berbeda-beda. Umumnya sebesar kepalan tangan seseorang atau sedikit lebih besar. Sedangkan berat jantung berkisar antara 200 sampai 425 gram. Dikarenakan fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, maka jantung mempunyai otot-otot dinding yang kuat. Dinding jantung bagian bilik mempunyai otot yang lebih tebal daripada bagian serambi. Hal ini dikarenakan kerja bilik jantung lebih berat, yaitu untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Di antara serambi dan bilik jantung dipisahkan oleh katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup rapat sekali sehingga darah di bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Serambi kanan jantung berfungsi untuk menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida, atau dalam kata lain darah yang miskin oksigen, dari seluruh tubuh dan meneruskannya ke bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang miskin akan oksigen dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan meneruskannya ke bilik kiri. Adapun bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Jantung bergerak mengembang dan menguncup di dalam rongga dada. Saat jantung mengembang, darah mengalir masuk ke serambi kiri maupun serambi kanan. Sedangkan saat jantung menguncup, darah dipompakan oleh bilik kiri maupun bilik kanan keluar dari jantung. Organ utama dari sistem peredaran darah manusia yang lain adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran untuk darah mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ataupun sebaliknya. Secara umum, jenis pembuluh darah dibagi menjadi vena atau pembuluh balik, arteri atau pembuluh nadi, dan pembuluh kapiler. Vena atau pembuluh balik merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung. Sedangkan arteri atau pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Ada pembuluh nadi yang terbesar dan spesial, yaitu yang disebut dengan aorta. Pembuluh nadi ini berada di dekat jantung dan bertugas untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh yang dipompa dari bilik kiri jantung. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang berukuran sangat kecil. Pembuluh kapiler mengalirkan darah hingga ke setiap sel-sel tubuh. Di dalam sel tubuh terjadi pertukaran oksigen yang dibawa oleh darah dengan karbon dioksida. Contoh lain adalah pembuluh darah kapiler di paru-paru yang membantu pertukaran karbon dioksida dengan oksigen yang terjadi di alveolus. Mari kita membedakan antara arteri dan vena. Arteri atau pembuluh nadi berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, oleh karenanya aliran darah berasal dari jantung. Sedangkan vena atau pembuluh balik berfungsi untuk mengalirkan darah masuk ke jantung sehingga aliran darahnya menuju ke jantung.
arteri mengalirkan darah yang kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis, sedangkan vena mengalirkan darah yang miskin oksigen kecuali vena pulmonalis. Aliran darah pada pembuluh arteri lebih cepat dibandingkan aliran darah pada pembuluh vena. Letak pembuluh arteri jauh di permukaan tubuh dibandingkan dengan letak pembuluh vena yang dekat dengan permukaan tubuh. Pada tubuh, pembuluh arteri tampak berwarna kemerah-merahan, sedangkan pembuluh vena tampak berwarna kebiru-biruan. Dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan kurang elastis. Denyut pada arteri cenderung terasa dan seirama dengan detak jantung, sedangkan denyut pada vena kurang terasa. Katup atau sekat pada arteri terdapat satu buah di dekat jantung, yaitu yang memisahkan bilik kiri jantung dengan aorta. Sedangkan katup pada vena terdapat di sepanjang pembuluh vena. Detak jantung menunjukkan kerja jantung yang sedang memompa darah. Detak jantung dapat dirasakan melalui denyut nadi yang seirama dengan detak jantung. Lakukanlah percobaan sederhana bersama dengan keluargamu untuk mengetahui salah satu faktor yang mempengaruhi denyut nadi ataupun detak jantung. Cara melakukan percobaan sederhana ini dapat dilihat dari materi lembar kerja siswa yang diupload di Moodle tanggal 4 November 2020. Selamat mencoba. Nah, kalian sudah belajar tentang apa saja organ-organ yang mendukung sistem peredaran darah manusia berikut dengan fungsinya. Bila kita mengetahui fungsinya, maka kita harus berpikir bagaimana cara untuk menjaga setiap organ bisa tetap melaksanakan fungsinya dengan baik. Itu akan menjadi bahasan kita di sesi yang mendatang. See you, God bless you, dan tetap semangat belajar ilmu pengetahuan alam, karena ilmu pengetahuan alam memberikan kesempatan buat kalian belajar tentang diri kalian dan alam sekitar kalian.